Anies Baswedan kembali ngaco saat berpidato di depan pendukungnya. Maksud hati ingin memikat simpatisan PKS dan Demokrat dengan mengagung-agungkan pencapaian di era SBY, ternyata data yang disampaikan sama Anies itu banyak bolongnya. Ada juga beberapa data yang sengaja tidak disampaikan Anies ke publik. Data Anies banyak yang salah. Pembangunan jalan tol dan non-tol di era Jokowi faktanya jauh lebih banyak daripada era SBY. Apalagi jika memasukkan data pembangunan lain yang sengaja disembunyikan oleh Anies. Karena di zaman SBY belum ada ide demikian. Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Majdi menyoroti pernyataan Anies karena perbandingan penggunaan jalan antara era Jokowi dan SBY mengundang perhatian publik. Anies Baswedan menyebutkan bahwa pembangunan jalan di masa SBY jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa Jokowi. Padahal menurut TGB, data yang disampaikan Anies itu tidak sepenuhnya menyebutkan capaian pembangunan jalan di era Jokowi. Sebagai seorang capres, Anies Baswedan seharusnya memberikan data dengan lengkap dan akurat, bukan hanya mengiring opini publik dan meraih simpati demi kepentingan politik pribadi. Tapi data yang disampaikan salah. Itu sama saja Anies membodohi publik. Anies tidak memasukkan pembangunan jalan desa yang dilakukan secara signifikan di masa Jokowi. Selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi, lebih dari 316.000 kilometer jalan desa dibangun, yang memiliki peranan penting dalam mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat desa. Anies sengaja melakukan itu karena pembangunan jalan desa belum ada di era SBY. Dana desa merupakan salah satu program unggulan Jokowi yang mampu membangkitkan desa-desa dalam menyediakan infrastrukturnya sendiri. TGB juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur lain di tingkat desa yang dilakukan oleh Jokowi, seperti pembangunan lebih dari 1,5 juta meter jembatan, lebih dari 500.000 unit air bersih, dan lebih dari 42.000 posyandu. Pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di seluruh Indonesia. Jika melihat secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Jokowi berhasil membangun sekitar 340.000 kilometer jalan non-tol yang jauh melebihi capaian masa SBY. Ini menunjukkan bahwa Jokowi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. Makanya penting untuk mengapresiasi keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan di tingkat desa. Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan desa, tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga memungkinkan petani dan masyarakat desa untuk mengakses pasar dengan lebih mudah, meningkatkan kemakmuran mereka, dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam melihat capaian pembangunan jalan, penting untuk menghindari perdebatan yang hanya berfokus pada angka-angka dan perbandingan statistik semata. Lebih penting lagi adalah memahami dampak nyata dari pembangunan infrastruktur tersebut bagi kehidupan masyarakat. Pembangunan jalan yang terintegrasi dengan pembangunan lainnya seperti air bersih, posyandu, dan jembatan akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sebagai pemilih, kita perlu melihat lebih holistik tentang upaya pembangunan yang dilakukan oleh setiap calon pemimpin. Selain pembangunan fisik, penting juga untuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam menilai kinerja pemerintahan. Dalam konteks ini, pernyataan TGB mengingatkan kita tentang pentingnya menyajikan data secara utuh dan objektif dalam perdebatan politik. Jangan sampai, demi kepentingan politik, seorang capres melakukan cherry picking. Dia hanya mengambil apa yang menguntungkan dirinya dan disampaikannya ke publik. Hal itu juga menunjukkan watak Anies yang sebenarnya. Dia sengaja menguburkan fakta untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah antitesis Jokowi. Tapi sikap licik itu menjadi bumerang bagi Anies. Sebab masyarakat Indonesia sekarang dengan mudah mencari data di internet. Dan sekali lagi Anies mengulangi kesalahannya dengan asal bunyi argumennya.